Buat para perokok, berapa banyak duit yang bisa kamu hemat kalau berhenti merokok? Kata orang sih banyak banget. Tapi gimana dengan gamer? Berapa banyak uang yang bisa kamu hemat kalau kamu berhenti nge-game? Apakah lebih banyak? Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Dulu salah satu guru saya pernah bilang bahwa kalau kamu berhenti merokok terus duitnya dikumpulin selama 10 tahun itu bisa dipakai untuk beli mobil, tapi mobil yang 10 tahun sebelumnya. Bener atau enggaknya saya nggak tahu. Kita coba tanya dulu aja sama perokok yang ada di sekitar sini kali ya. Siang mas. Iya mas. Sebungkus sampai 2 bungkus, tapi lebih sering sebungkus sih mas. Sebungkus kan 12.500-an ya. Berarti kurang lebih 400 ribuan lah mas. 4 jutaan? 4 juta 500? 45 juta dong. Oh banyak juga ya. Iya mas, saya main game sih, tapi nggak ngaku gamer juga. Ya, selamat siang. Iya, saya merokok. Paling cuma sebungkus sehari. 10.000. Sebulan berarti 10.000 kali 30, 300.000. Ya 3 jutaan lah. Bisa 30 juta ya. Enggak, saya bercocok tanam aja. Nah, itu dia. Memang cukup banyak tapi ternyata gak cukup dipakai buat beli mobil, bre. Cuma hari ini kita tidak akan membahas tentang perokok. Itu adalah urusannya Dr. Tirta. Kita bahas tentang game aja. Untuk para gamer nih, berapa banyak sebenarnya uang yang sudah terbuang untuk beli game? Ternyata kalau di total seluruh dunia, angkanya luar biasa gede loh. Dari pengguna Steam aja ditemukan bahwa ternyata jumlah game yang sudah dibeli dan tidak dimainkan nilainya mencapai 1,9 miliar US dollar. Ini data diambil dari sekitar 73 juta user. Gilanya lagi, ini hanya dari 10% pengguna Steam yang profilnya dibuat publik. 90% lainnya nggak bisa dilihat, bre. Jadi kalau 90% sisanya tadi punya pola yang sama, kemungkinan jumlah uang yang terbuang dari beli game yang tidak dimainkan atau nggak pernah tamat mencapai 19 miliar US dollar. Gila nggak tuh? Game apa yang paling banyak dibeli memang tidak bisa diketahui secara pasti, tapi tersangka terbesarnya adalah The Witcher dan GTA 5, mengingat kedua game tersebut udah lama banget ada dan sering banget di diskon gede. Pause dulu sebentar. Sebelum kita lanjutin videonya, kamu cek dulu library game kamu, terus cek deh di sana ada berapa banyak yang belum kamu tamatin. Atau kemarin saya udah buka polling juga, ada berapa banyak game yang sudah kamu tamatkan. Dan kurang lebih hasil pollingnya seperti ini. Berapa banyak game di library kamu yang sudah kamu tamatin? Ternyata lebih dari setengah bilang kurang dari 10% game yang udah mereka tamatkan. Tapi angka ini jauh lebih bagus dari hasil studi Bailey dan Miyata tadi ya, yang mengatakan hanya 14% gamer yang menamatkan game mereka. Di sini 55%, bre. Sedangkan yang berhasil menamatkan gamenya di atas 90% hanya ada 9% aja. Cuma di sini yang masuk kelompok kurang dari 10% tamat sepertinya banyak yang menghitung library game gratisan seperti yang ada di Epic. Kayak si Ardilin ID. Tim kurang dari 10% karena dapat gratisan Epic Game dan SSD udah penuh. Terus ada lagi Yovistia yang cuma claim number 1. Sama ada lagi Multi Dive Bomber, library Epic Games udah 400 lebih dari gratis mingguan yang dimainin mungkin baru 5%. Tapi ada juga yang memang mengakui karena masalah usia dan kesibukan dan sejenisnya. Seperti Khairul Abidin, masalah usia. Sekarang saya nggak bisa main game lebih dari 2 jam karena ngantuk. Kemudian ada lagi Doyak Nodawae, pakai nanya katanya kebanyakan waktu dipakai buat kerja sama rehat bang. Terus Tio Ferdinand beli game karena penasaran tapi sibuk kerja jadi nggak sempet mainin. Sama ada Onigiri, gue semakin berumur sudah males banget main game. Dulu kayak happy banget nge-game berjam-jam. Jadi memang tantangan gamer sekarang banyak banget kali ya. Motherboard Micro ATX dengan fitur dan performance maksimal. Asus TUF Gaming B650ME Wi-Fi menggunakan 80+2+1 power stage dengan heatsink VRM yang massive, membuatnya bisa menjalankan semua CPU AMD terbaru kelas atas sekalipun. Support DDR5 memory up to 192GB 7600 plus MHz, PCI Express 5 untuk storage, 2,5 GB Ethernet connection, Wi-Fi 6, BIOS flashback support, dan banyak fitur lainnya. Selengkapnya cek link di bawah.
Sekarang saya ceritain pengalaman pribadi dulu. Jadi saya ini adalah seorang penggiat PC gitu ya. Tapi ternyata waktu saya cek library game saya paling banyak malah ada di PS. Karena sebelumnya saya lebih menikmati mainan game konsol gitu ya. Begitu masuk zaman PS5 udah berubah banget. Dan saya udah kehilangan minat untuk main konsol. Jadi akhirnya bener-bener full beralih ke PC. Di library PS saya total udah ada 511 game saat video ini dibuat. Sebagian adalah game dari PS Plus yang saya dapat karena langganan. Tapi karena saya udah bayar, jadi tetap saya masukin hitungan juga. Di sini ada banyak game yang saya beli dengan full price, ada juga yang dibeli saat diskon, dan ini adalah salah satu alasan saya nggak langganan PS Plus Extra atau Deluxe, karena saat mereka dirilis, game yang mereka tawarkan udah banyak yang saya udah punya. Nah, di sini untuk perhitungan yang lebih gampang dan lebih fair, saya akan anggap bahwa semua game yang ada di library ini nilainya 100.000. Dari 511 game yang ada di library, yang beneran saya mainin sampai tamat, atau nggak tamat tapi at least saya habiskan waktu banyak banget, ada sekitar 30 game aja. Sisanya dimainin bentar doang dan sebagian besar malah nggak pernah saya sentuh sama sekali. Jadi di sini kurang lebih ada 480 game yang jadi backlog dan kalau dikaliin 100.000 berarti sekitar 48 juta rupiah. Lumayan juga ya. Ini belum termasuk ngitung library game yang ada di PC dan belum juga ngitung biaya saya untuk ngerakit PC di awal dulu dan upgrade sampai beberapa kali. Jadi kalau di total mungkin udah dapat kali ya mobil second. Jadi dalam kasus kali ini sepertinya uang yang saya buang untuk gaming itu jauh lebih banyak dibandingkan uang yang dibuang oleh para perokok yang ada di kantornya Tech and Tips. Tapi apakah itu adalah suatu pemborosan dan apakah yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang aneh? Ternyata enggak loh bre. Bahkan di tahun 2014 IGN udah nulis sebuah artikel tentang hal itu, bahwa sebagian besar gamer tidak menyelesaikan game yang mereka mainkan, bahkan untuk game yang story driven sekalipun. Berdasarkan data dari Steam saat itu, beberapa contoh disebutkan adalah game Mass Effect 2 yang hanya 56% orang yang tamat, BioShock Infinite cuma 53%, Batman Arkham City hanya 47%, bahkan Skyrim cuma 32% pemainnya yang tamat. Pernah ada orang yang melakukan penelitian tentang hal ini juga, Eric Bailey dan Kazunori Miyata dari Japan Advanced Institute of Science and Technology. Dari 725 game yang disurvei, hanya sekitar 14% orang yang menamatkan gamenya. Jadi kalau kamu adalah termasuk orang yang beli game, main, dan tamat, kamu termasuk hebat loh. Nah sekarang coba kamu hitung, tadi kan persentasenya udah tuh, berapa persen yang udah kamu tamatin, berapa persen yang belum. Kalau dikonversi dalam rupiah, kira-kira berapa rupiah yang sudah terbuang untuk game yang tidak pernah kamu selesaikan? Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok bisa terjadi? Kenapa para gamer ini cuma beli doang tapi nggak pernah dimainin? Ya sekalipun dimainin nggak semuanya tamat gitu ya. Alasannya ada banyak banget. Salah satunya adalah usia. Usia ini dampaknya bisa banyak. Yang pertama adalah kamu punya duit sekarang untuk beli game banyak gitu ya. Beli konsol yang mahal, beli PC yang mahal, tapi nggak punya waktu untuk mainin gamenya. Yang kedua, karena usia kamu udah nggak terlalu nyaman lama-lama di depan layar. Ada banyak banget kejadian lagi main FPS baru sebentar langsung pusing, mual gitu kan. Terus ada lagi yang memang ya secara psikologis mungkin udah nggak kayak anak kecil lagi kali ya. Jadi waktu beli game excited, begitu dimainin kok kayaknya nggak seasik dulu ya. Tapi yang paling utama dan yang paling bahaya adalah jebakan psikologis akibat diskon bre. Dan hal ini ternyata terbukti pada gamer. Tidak hanya mempengaruhi ibu-ibu, ternyata diskon juga mempengaruhi bapak-bapak. Bayangin aja, sebuah game dirilis harganya 1 juta. Otomatis kita yang gajinya nggak terlalu gede mau beli sayang dong ya. Nggak lama kemudian didiskon jadi 700.000, tapi masih cukup mahal. Jadi kita masih belum beli. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ada diskon gede sampai 75% bre. Harga gamenya tinggal 200 ribuan. Ini yang bikin kita akhirnya nggak bisa menolak untuk beli. Dan alasan untuk beli ya hanya karena murah. Sebenarnya kita paham bahwa kita nggak punya waktu untuk mainin. Kita belum tentu bisa menikmati gamenya. Tapi mumpung murah kenapa enggak gitu kan. Dan sepertinya itulah yang saya hadapi juga. Di saat saya memutuskan untuk beli game dengan harga full price gitu ya. Atau mungkin diskon tapi cuma 20-25%, nggak terlalu banyak. Dan harganya masih hitungannya mahal. Itu saya lakukan untuk game yang memang saya yakin saya bakal suka dan memang bakal saya nikmati banget. Dan akhirnya kalau udah beli, ya udah sayang kalau nggak dimainin. Dan ujungnya ya beneran saya mainin sampai selesai. Tapi untuk game yang diskon gede-gedean itu biasanya adalah game yang tidak terlalu saya minati. Artinya ya udahlah beli dulu aja mumpung murah, nanti kapan-kapan dimainin. Dan ujungnya nggak pernah tersentuh sama sekali. Hal ini semakin diperparah dengan adanya sistem subscription. PS Plus contohnya. Saya udah langganan PS Plus dari sejak
lama sekali. Dan waktu itu memang worth it karena saya memang aktif main konsolnya gitu ya. Tapi begitu udah nggak mainin lagi, ini yang jadi beban mental ya. Mau berhenti langganan sayang banget karena tiap bulan saya bakal dapat jatah game gratis gitu ya. Dan random, jadi saya nggak tahu kapan ada game yang bagus, kapan yang enggak gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah, orang udah terlanjur jalan, ya udah lanjutin aja. Walaupun subscriptionnya udah nggak saya pakai sama sekali. Termasuk Xbox Game Pass untuk PC yang harganya juga murah bre. Awal dulu dirilis cuma 50.000 dan saat pertama kali masuk ke Indonesia saya udah langsung langganan. Dan sekarang harganya udah berapa? 69.000 kalau nggak salah ya. Jadi udah jalan beberapa tahun ini saya langganan terus tiap bulan. Tapi pada prakteknya setelah saya ingat-ingat, ya game yang saya mainin dari sejak awal dulu sampai sekarang mungkin jumlahnya hanya sekitar 10. Sisanya nggak pernah saya sentuh sekali. Bahkan berbulan-bulan belakangan ini saya nggak nyentuh Xbox Game Pass sama sekali, tapi masih tetap langganan. Jadi kalau di total nih, bukan hanya library yang saya punya, tapi termasuk menghitung subscription yang udah jalan, kayaknya uang yang saya buang jadi banyak banget kali ya. Jadi di sini sebagai gamer kita harus mulai menyadari ya bahwa sebenarnya yang kita keluarkan itu adalah sesuatu yang sangat gak penting sama sekali. Jadi bisa mungkin kita rubah sedikit mindsetnya bahwa kalau lagi ada diskon, gak melulu harus kita beli saat itu juga. Pastikan dulu apakah gamenya bakal kita sentuh atau enggak, karena sayang duitnya bre. Dan yang pasti, video ini jangan sampai ditonton sama ibu-ibu. Gimana enggak? Mereka nggak tahu loh kalau ternyata harga game kita semahal itu. Bayangin seandainya mereka tiba-tiba nonton dan langsung lihat library kamu, bisa bubar tuh.